Amora membuka kelopak mata pelan, dia tersentak ketika menemukan sosok Desmond yang sedang tidur di sebelahnya. Namun keterkejutan itu hanya bertahan sebentar. Setelah ia ingat semuanya, seulas senyum manis tercetak menghiasi wajah cantiknya. Stupid. Bukankah dia memang belum beranjak setelah pergulatan tadi pagi? Amora memiringkan tubuh, menghadap laki-laki yang masih berada di bawah satu selimut yang sama dengannya. Matanya menatap lekat sosok pria berhidung mancung yang saat ini tengah terlelap begitu damai dalam tidurnya. Kamu tampan, Dok. Senyum malu-malu terlepas kembali. Amora suka memandangi Desmond ketika laki-laki itu sedang terbuai dalam mimpinya, dengan bibir setengah terbuka yang terlihat menggemaskan. Bibir tebal yang tampak menghitam karena rokok itu masih saja terlihat menawan bagi Amora. "Ino, hah?" Mata Amora membola, menemukan Desmond kini bergerak memiringkan tubuh, ikut menghadap langsung ke arahnya. "Dok." Amora gelagapan, wajahnya memerah. Buru-buru ia menarik ujung selimut untuk menutup bagian dadanya yang sedikit terlihat. Desmond mengamati pergerakannya yang buru-buru. Wajah panik Amora membuatnya mengulas senyum tipis. "Apa yang mau kamu sembunyikan? Aku sudah melihat semuanya tanpa terkecuali." Desmond malah menyibak selimutnya, menggeser tubuhnya semakin dekat ke arah wanita itu. Amora gugup, jantungnya berdebar keras. Apalagi saat lehernya tiba-tiba mendapat sapuan lembut yang mendatangkan rasa geli dari jambang halus di rahang tegas itu. "Dok. Kita harus mandi, ini sudah mau sore." "Mandi?" Desmond mengangkat satu alis, lalu tersenyum miring ke arahnya. "Mandi bisa ditunda, tapi ini tidak." Amora meneguk ludah, membasahi kerongkongannya yang mendadak gersang karena tatapan mata Desmond yang menggelap. Amora menggeleng, dia bergerak menggeser tubuh, turun dari ranjang dan langsung lari ke arah kamar mandi dengan melilitkan selimut ke tubuhnya. "Aku mau mandi, Dok, badanku lengket," serunya sambil berlalu. Melihat wanita itu menghindar, Desmond masih memasang wajah tenang. Bibirnya mengulas senyum smirk yang hanya dia sendiri yang tahu artinya. Kemudian tanpa ragu, Desmond turun, dengan langkah pasti menyusul wanita itu ke kamar mandi. Terlalu gugup, Amora bahkan lupa mengunci pintu yang seharusnya terkunci. Dia berjengit kaget saat melihat kedatangan Desmond di belakang daun pintu. Pria itu menutup pelan daun pintu, lalu kemudian berbalik menatapnya lurus. "Dok, aku sudah bilang, mandi bisa ditunda." Mobil yang Damian kendarai akhirnya sampai juga di depan pekarangan rumah Darren yang berada di dekat rumah Bella. Setelah menimbang dan berpikir cukup lama, Damian pada akhirnya memilih mengabaikan tulisan dalam kertas kecil yang diberikan wanita di restoran tadi. Laki-laki itu keluar dengan langkah ragu. Wajahnya terlihat berbeda, sedikit lebih suram dari biasanya. "Dam." Suara bas Darren berhasil membuat Damian tersadar dari lamunannya. "Tuan." Damian mengangkat wajah, seketika tertegun melihat wajah sumringah milik laki-laki di depannya itu. "Kau tahu, hari ini aku sangat bahagia." Darren merangkul pundak Damian, kemudian mengajak laki-laki itu masuk ke dalam rumah yang ada di hadapan mereka. Kedua laki-laki jangkung itu berjalan berdampingan, Darren dengan wajah berseri, sementara Damian justru sebaliknya, terlihat cukup gelisah. Damian masih berusaha menahan suara, menunggu Darren menyelesaikan ucapannya. "Bella sudah setuju menikah denganku, Dam." Damian tersentak, matanya membulat sempurna menunjukkan keterkejutan. Namun hanya sesaat, karena detik berikutnya Darren tersenyum lebar, ikut senang dengan kabar baik yang baru saja disampaikan. "Benarkah? Nona Bella sudah setuju?" Aku bahagia, Dam, sangat." Darren masih berbicara dengan ekspresi seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan kesukaannya. Mereka terus berjalan masuk ke dalam bangunan rumah setelah pintu depan terbuka. Damian terus mengikuti kemana tuannya menuju. Darren baru berhenti setelah ia sampai di kamar pribadinya.
Kita harus mengemas barang-barang dari sini, aku tidak membawa banyak baju. Aku tidak butuh tempat tinggal ini lagi Dam. Darren mengepak baju-bajunya, memasukkannya ke dalam koper kecil yang ia bawa saat pertama pindah ke tempat ini. Damian ikut mendekat dan membantu kegiatan yang sedang Darren lakukan. Tuan akan tinggal satu rumah dengan Nona Bella. Of course, aku tidak akan membiarkan Bella sendirian lagi setelah kejadian waktu itu. Kau sudah mengurus pria itu. Aku hampir lupa. Darren menepuk jidatnya. Terlalu asyik menikmati waktu bersama wanitanya, dia melupakan banyak hal. Damian mengangguk. Masalah pria penguntit yang berani membobol rumah Bella sudah ia bereskan kemarin. Damian sudah memberi pelajaran setimpal dan memastikan laki-laki itu tidak akan berani macam-macam lagi pada Bella. Tuan tidak perlu cemas. Semua sudah saya selesaikan sesuai keinginan Tuan. Dia sudah mendapat hukuman yang setimpal. Darren mengangguk, kemudian langsung menutup zipper koper setelah selesai memindahkan semua pakaiannya yang memang tidak terlalu banyak. Damian hendak membantu mengangkat koper itu dan membawanya ke lantai bawah, tapi tertahan oleh gerakan tangan Darren yang menghalau. Dam, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu murung? Darren menarik lengan Damian agar ia kembali berdiri tegap. Damian melarikan netranya yang gelisah ke sembarang arah. Ternyata Darren menyadari tentang ekspresi wajahnya yang sejak tadi tidak tenang. Dam. Lagi, Darren menepuk pelan pundak asisten pribadinya itu. Damian akhirnya mengangkat wajah dan melepas helaan napas berat untuk sesaat. Sebenarnya ada sesuatu yang membuat pikiranku tidak tenang, Tuan. Darren mengerutkan alis mendengar penuturan laki-laki itu. Apa? Apa yang membuat pikiranmu tidak tenang? Katakan. Darren menunggu dengan wajah yang mulai gelisah. Damian menimbang, tapi akhirnya dia menyerah pada perasaan gundah yang membelenggunya sejak tadi. Damian akhirnya menceritakan semuanya, tentang wanita yang sempat ia temui dalam acara meeting tadi siang. Darren melepas helaan napas berat, dia menggigit bibir bawahnya sambil berpikir mencari solusi untuk Damian yang sedang bimbang. Jika kamu ingin menyelamatkan gadis itu, pergilah Dam, ucap Darren akhirnya. Dia menepuk pelan pundak Damian. Bukannya senang, Damian justru merasa resah. Tapi bagaimana dengan Tuan? Bukankah sore ini ada jadwal ke toko perhiasan? Siapa yang akan mengantar Anda? Darren terkekeh, dia memang tidak pernah meragukan kesetiaan Damian. Laki-laki ini bahkan sudah ia anggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Kita tidak sendirian di sini, Dam. Aku akan menyuruh Albert untuk menggantikanmu sore ini. Jangan terlalu memikirkanku. Sesekali lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Damian mendesah berat. Baiklah, terima kasih atas kelonggaran yang Tuan berikan. Damian menunduk hormat, sebelum akhirnya izin pamit dari hadapan laki-laki itu. Tunggu Dam. Damian menghentikan langkah di anak tangga paling bawah. Ya, Tuan. Ia mendongak ke atas demi bisa melihat wajah Darren. Kalau butuh tempat tinggal, pakai rumah ini untuk membawa gadismu nanti, aku juga akan menyuruh beberapa pengawal untuk menemanimu ke sana, kamu tidak tahu siapa musuhmu bukan? Darren yang berdiri di pagar pembatas lantai 2 melempar sebuah kunci ke arah bawah, Damian menangkapnya dengan cepat sambil memasang wajah bingung. Dia bukan gadisku Tuan, sanggah Damian buru-buru. Darren terkekeh lalu berucap sebelum kembali masuk ke dalam kamarnya. Kamu tidak akan pernah tahu, sejauh mana takdir bisa membolak-balikkan hidupmu Dam. Just enjoy it. Ayo cepat Nona Sania, jangan lelet. Sentak pria yang berjalan di depan Sania. Sania meringis saat lengannya ditarik paksa masuk ke dalam sebuah ruangan gelap yang minim pencahayaan. Sania masuk dan tubuhnya langsung membeku saat melihat Montana sudah duduk berhadapan dengan seorang pria yang umurnya tidak beda jauh dengan dirinya. Pria dengan mata sebiru laut itu terlihat ikut tersenyum semir ketika melihat kedatangannya. Membasahi kerongkongannya yang terasa kering, Sania bisa menebak,
pasti pria itulah yang akan mengambil alih dirinya dari sang pengusaha licik bernama Montana. Jika bukan karena orang tuanya yang terjerat hutang yang menggunung pada pengusaha itu, Shania mungkin tidak akan pernah berada di tempat terkutuk ini. Ayahnya menumbalkannya, menyerahkannya pada Montana sebagai jaminan penebus semua hutang-hutangnya. Tanpa perasaan, ayahnya bahkan sekarang sudah menghilang keberadaannya. Ia kabur bersama ibu tirinya tanpa mau melihat penderitaan yang sedang dialaminya. "Sayang, kemarilah," ucap Montana saat melihat kedatangan Shania. Shania menggeleng, refleks ia malah melangkah mundur ke arah belakang. Pria yang memegangi lengannya sejak tadi akhirnya terpaksa kembali menariknya ke arah tempat duduk yang melingkar di dalam ruangan itu. Montana melepas helaan napas berat ketika melihat wajah mendung Shania. Laki-laki itu meneguk minuman di tangannya, sebelum akhirnya dia kembali menaruh gelasnya dengan sedikit menyentak ke atas meja. Montana kemudian berdiri dan menghampiri Shania dengan wajah yang menahan kesal. "Ayolah, baby. Kau sudah tahu bukan semua ini adalah konsekuensi dari perbuatan orang tuamu. Mereka sudah menyerahkanmu padaku sebagai penebusan hutang-hutang mereka. Jangan membuat ini menjadi sulit untuk kita berdua," desis Montana tepat di depan wajahnya. "Aku akan berusaha mencicil semua hutang-hutang ayahku, Tuan. Tapi tolong jangan lakukan ini padaku." Shania memelas sambil menatap Montana penuh permohonan. Dia harap masih ada sedikit belas kasih dari pria di hadapannya. Montana malah tertawa mendengar permohonan Shania. Shania, dengan apa kamu akan membayar? Hutang ayahmu berjumlah sangat besar." "Sudahlah, Tuan Ares sudah membayar penuh padaku untuk membeli. Aku tidak mungkin mengecewakannya. Dia klienku yang paling berharga. Sekarang cepat pergilah, jangan membuat tuan barumu menunggu." Montana mengambil alih tangan Shania dari bawahannya yang masih mengukungnya sejak tadi. Ia menarik wanita itu, dan mendorongnya secara tak sabar ke arah pria yang masih duduk di atas sofa. "Cek, Montana. Wanita secantik ini jangan sampai tergores." Ares menangkap tubuh Shania dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Shania menangis, tubuhnya gemetar saat menyadari ada pistol di tangan kanan laki-laki yang saat ini sangat dekat dengannya itu. "Set. Jangan takut Shania. Aku tidak akan menyakitimu selama kamu tidak membuatku marah." Ares mengusap air mata di pipi Shania dengan usapan lembut. Montana tersenyum puas karena Ares sepertinya menyukai wanita itu. Setelah berpamitan, Montana pun meninggalkan ruangan itu agar Ares bisa lebih leluasa melakukan apapun pada wanita yang baru saja menjadi miliknya itu. "Ayo sayang, kita bersenang-senang." Ares menarik botol minuman dan menyodorkannya pada Shania. Shania menggeleng dan mendorong botol itu menjauh. "Aku tidak minum Tuan." "Cek, aku sudah bilang jangan membuatku marah." Tatapan dari mata biru laki-laki itu membuat Shania takut. Dengan tangan gemetar, Shania akhirnya menerima botol itu dan meminum isi di dalamnya dengan memejamkan mata rapat-rapat. "Huek." Shania memuntahkan kembali cairan yang terasa kebas dan aneh di mulutnya. Sebagian muntahannya bahkan tak sengaja jatuh di atas jas mewah milik Ares. Ares menggeram marah, lalu langsung menyentak tubuh Shania ke atas sofa. "Kau mengotori jas kesayanganku. Maafkan aku Tuan, aku akan mencucinya. Maafkan aku." Shania menyatukan kedua tangannya di depan tubuh yang sedang menindihnya itu. Ares bergeming, dengus napasnya berubah berat. Dia menatap Shania dengan bola mata yang menyipit tajam. "Kau masih suci?" Pertanyaan yang tentu Shania sangat tahu tujuannya. Shania diam, kedua tangannya refleks menyilang di depan tubuhnya sendiri. Melihat reaksi lamban dan wajah ketakutan itu, Ares tahu jawabannya sudah pasti adalah, "Iya." "Bagus, setidaknya aku tidak sia-sia merogoh kocek mahal untuk menebus budak sepertimu." Ares membuka jasnya, melemparnya asal ke sembarang arah. Pandangannya menggelap saat netranya mengunci tepat pada bibir merah muda milik Shania.
Sania panik, mencoba mendorong tubuh itu namun gagal. Tangannya malah ditangkap dan Ares mulai melancarkan serangan pertamanya pada bibir itu. Tepat seinci lagi Ares akan mendapatkan keinginannya, suara dobrakan pintu di sebelahnya tiba-tiba mengalihkan atensinya. Ares menoleh, terkejut saat menemukan sosok asing kini tengah berdiri menjulang di hadapannya. Laki-laki itu berdiri dominan dengan netra yang menatap dingin ke arah dirinya. "Siapa kau? Kenapa kau bisa masuk ke sini?" tanya Ares. Ares menatap waspada saat moncong pistol di tangan pria berbaju serba hitam itu kini sudah terangkat dan mengarah tepat ke arahnya. Dengan senyum smirk yang mengejek, Damian sudah bersiap menekan pelatuk dalam hitungan detik. "Tidak penting siapa aku. Lepaskan wanita itu, atau peluru ini akan mengantarmu menyusul anak buahmu yang sudah pergi lebih dulu." Ares langsung membeku dengan wajah yang berubah tegang. Apalagi saat ia mendengar bunyi pelatuk yang mulai ditarik mundur dari tempatnya. Damian sepertinya tidak main-main dengan ancamannya barusan. "Jangan gegabah, kau tidak tahu siapa aku?" tanya Ares, berusaha mengalihkan perhatian Damian yang sedang berusaha membidik ke arahnya. "Aku tidak berniat tahu siapa dirimu. Tidak penting. Jika aku tiada, orang-orang di belakangku tidak akan tinggal diam. Kau akan celaka. Hidupmu tidak akan tenang," sungut Damian. Damian menarik kedua sudut bibirnya ke bawah. Matanya menyipit dan ekspresi wajahnya terlihat tak peduli. "I don't care. Turunkan benda itu." Ares menggerakkan tangan ke arah belakang punggungnya, tempat di mana ia menyembunyikan pistol yang sering ia bawa. Tangannya bergerak lihai mengambil benda itu, lalu dengan gerakan kilat, Ares sudah hendak membidik balik ke arah Damian. Tapi sial, puntung tak dapat ditolak. Tangannya langsung tertembak. Satu timah panas berhasil menggores sisi kemeja lengan bagian kanannya. Ark! Laki-laki itu mengerang kesakitan. Sania yang menyadari ada peluang ketika kukungan Ares merenggang, dengan sigap langsung mendorong tubuh itu menjauh dari dirinya. Ares terjengkang ke samping, namun baru satu langkah menggerakkan tungkai panjangnya. Kaki Sania kembali ditangkap oleh Ares. Wanita itu terjatuh dengan posisi terjerembab ke atas lantai marmer di bawahnya. "Mau lari kemana kau?" Sania mengaduh, memegangi hidungnya yang mimisan karena benturan keras yang baru saja dialaminya. Damian yang menyadari keadaan menjadi kacau. Langsung menghadiahkan satu bidikan ke arah paha laki-laki itu. Ares mengerang dan akhirnya dia melepas kaki Sania yang sejak tadi masih digenggamnya. "Beraninya kau?" Ares merutuk Damian sambil melihat ke arah pahanya yang sudah rembes oleh cairan merah. Wajahnya meringis menahan sakit dan marah sekaligus. Sementara Damian langsung sigap membantu Sania bangun, menarik tangan wanita itu untuk segera menyingkir dari sisi Ares. Belum sempat Damian mengamankan posisi Sania, Ares tanpa terduga kembali mengambil pistol yang tadi sempat terjatuh dari tangannya. Pria itu mengarahkan moncong senjatanya tepat ke arah Damian. Sania yang sempat menoleh ke belakang, menyadari pergerakan Ares yang mencurigakan. Langsung saja dia memeluk tubuh jangkung Damian demi menghalangi niat buruk Ares pada laki-laki yang sudah rela datang untuk menyelamatkannya itu. Dor! Peluru itu dipastikan berhasil menembus tubuh manusia yang berusaha menghalau. Damian berbalik, lantas tercengang hebat saat menyadari sesuatu yang buruk baru saja terjadi pada wanita yang saat ini masih erat memeluk dirinya. "Bodoh, apa yang kau lakukan?" teriak Damian refleks. Tubuh Damian menegang hebat saat melihat Sania mulai roboh ke bawah dengan wajah yang kesakitan. "Eng!" Ringis bibir mungil Sania sambil memejamkan mata, berusaha menahan nyeri yang berpusat di belakang punggungnya. Tangan kiri Damian menahan tubuh itu, sementara tangan kanannya langsung membidik balik serangan di depan sana. Ares tersentak saat pistolnya dengan mudah disingkirkan dengan satu bidikan tepat dari Damian. Otak Damian memang belum bisa mencerna keadaan,
tapi nalurinya tetap bekerja untuk mempertahankan posisi aman. Ares meregang saat satu timah panas akhirnya mendarat mulus di dada sebelah kirinya. Keparat, jangan pergi. Aku belum selesai denganmu. Ares masih mencaci maki, ketika Damian telah sigap menggendong tubuh Sania keluar dari tempat itu. Beberapa orang berbaju hitam datang, sebagian dari orang-orang itu adalah kubu para pengawal Darren, sementara sisanya Damian tidak hafal. Damian berjalan dengan dilindungi seorang pria di depannya. Liam, kau yang menyupir, aku tidak bisa membawa wanita ini sendirian, dia terluka. Pekik Damian, dia turun melewati lorong bersama pria bernama Liam itu. Langkah Damian tergesa saat menyadari Sania semakin kesakitan. Orang-orang Ares sepertinya mulai menyerang balik, kita harus cepat pergi dari sini Tuan Dam. Liam membuka pintu belakang mobil yang sudah terparkir di sisi jalan. Damian masuk, membawa serta tubuh Sania yang masih berada dalam gendongannya. Dia meletakkan kepala Sania dengan hati-hati di atas kedua pahanya, sementara tubuh wanita itu sudah ditelentangkan lurus di atas jok. Sania masih sadar, tapi kesadarannya terlihat mulai menipis. Bertahanlah, kita akan ke rumah sakit sekarang, ucap Damian sambil membungkukkan tubuhnya untuk menyamankan posisi tidur Sania. Mati-matian Damian berusaha untuk tetap tenang, meski dadanya bergemuruh kencang saat ini. Jangan rumah sakit, Tuan Ares dan Tuan Montana punya semua akses di kota ini, jangan di rumah sakit Tuan, mereka akan menangkapku lagi, Tuan belum tahu siapa mereka, lirik Sania di tengah ringisannya. Membayangkan dia akan kembali terjebak dengan dua orang itu, Sania kembali ketakutan. Sungguh, dia lebih baik mati saja dengan terhormat daripada harus jadi budak para pria brengsek itu. Tapi lukamu. Damian tak jadi melanjutkan ucapannya. Jantung Damian berdebar keras saat tangannya tak sengaja menyentuh bagian yang terasa rembes di punggung wanita itu. Perlahan Damian mengangkat lengannya kembali, seketika wajahnya berubah pias saat ia menemukan cairan merah segar kini telah melumuri bagian telapak tangannya. Aku tidak bisa mengambil resiko. Kau akan celaka jika aku tidak segera membawamu ke rumah sakit. Kamu sudah kehilangan banyak darah, cicit Damian dengan raut yang semakin khawatir. Sania tetap menggeleng. Aku lebih baik celaka, aku lebih baik tiada daripada harus tertangkap oleh mereka, tolong. Jangan bawa aku ke rumah sakit, pinta Sania sambil meraih tangan Damian. Bulir bening terlihat keluar dari netra dengan manik hijau yang sangat cantik di bawahnya. Damian membeku sesaat. Sania yang menatapnya penuh permohonan membuat Damian jadi serba salah. Kondisi Sania jelas dalam bahaya sekarang. Maut bisa saja mengintainya jika Damian salah mengambil langkah. Damian menimbang dengan raut gelisah dan cemas. Dia mendesah pelan, merutuki nasibnya yang selalu repot belakangan ini. Masalah Darren saja belum sepenuhnya menemui titik terang, kini masalah baru sudah muncul merecoki hidupnya. Tuan Dam, aku akan menelepon Tuan Darren, jika Tuan butuh solusi. Liam yang sedang mengemudi sempat menoleh ke arah belakang. Liam tidak tega melihat kondisi wanita yang saat ini ada di jok belakang. Netra Damian kembali bergerak gelisah menelisik wajah Sania yang semakin pucat. Demi menyelamatkan dirinya, wanita ini rela tertembak. Tidak mungkin Damian membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Meski sepenuhnya tidak setuju, Damian akhirnya menuruti permintaan Sania. Setelah Liam menelepon Darren, ia menemukan solusi untuk permasalahannya kali ini. Tuan Darren menyuruh kita untuk langsung ke lokasi yang disebutkan, beberapa tenaga medis sudah menunggu kita di sana, ujar Liam sambil kembali melirik Damian lewat kaca spion tengah. Damian mengangguk lega. Baiklah, arahkan sesuai instruksi. Setengah perjalanan, Damian menyadari kondisi Sania semakin melemah. Dia membungkukkan tubuhnya dan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan wanita itu. Aku tidak akan membawamu ke rumah sakit. Kau aman bersamaku, jadi aku mohon bertahanlah,
jangan tutup matamu sampai kita turun di perhentian berikutnya, kau mengerti? Damian mengunci tatapannya pada mata Sania yang mulai redup. Sania tidak lagi menyahut, hanya anggukan lemah yang ia berikan sebagai jawaban. Tangan dan sekujur tubuhnya mulai didera rasa dingin, namun kehangatan perlahan kembali dirasakan ketika sebuah genggaman memenuhi telapak tangannya. Nona, lawan rasa berat di matamu. Damian menyusupkan jari-jari besarnya mengisi kekosongan di tangan Sania, ia memberi sentuhan yang menenangkan untuk wanita itu. Pria itu kemudian memutuskan merubah posisinya, mengangkat hati-hati tubuh Sania, lalu memindahkannya ke atas pangkuan. Detak jantung Sania bertalu-talu. Sania gugup, apalagi saat ia sadar posisinya kini sangat dekat dengan laki-laki itu. Jangan berani memejamkan matamu, dengarkan aku, atau aku akan melakukan cara lain untuk membuatmu tetap terjaga. Ancam Damian sambil meneguk ludah susah payah, ketika maniknya turun dan tak sengaja bertemu dengan bibir indah wanita itu.